Sebagai seorang penyanyi, bintang film dan sinetron, Nike Ardilla bisa dikatakan sebagai artis yang paling sibuk dan jadi rebutan para pedagang seni untuk menghadirkan Nike Ardilla di setiap proyek mereka. Tapi tahukah kamu, di balik layar pembuatan film ataupun sinetron, ternyata Nike Ardilla juga tak luput dari hal-hal yang tak terduga. Dan inilah beberapa momen yang tak terduga yang pernah dialami oleh Nike Ardilla saat syuting maupun saat manggung. Berikut rangkuman selengkapnya. Yang pertama, Nike Ardilla pernah nyebur ke sawah saat menjalani syuting film Si Kabayan dan Anak Jin. Maksud hati menolong, malah kecebur. Itulah yang dialami oleh Nike Ardilla ketika syuting film Si Kabayan Sabah Metropolitan di Bandung. Dengan kejadian itu, Nike Ardilla pun menjelaskan, sebetulnya menurut skenario, saya dan Abah cuma mau menolong Si Kabayan saja. Tidak taunya malahan saya dan Abah ikutan kecebur, tutur Nike sambil tertawa geli. Rupanya kelucuan yang ditawarkan Si Kabayan tidak hanya dalam film saja, tapi juga di saat syuting. Dan almarhum Didi Petet rupanya masih lucu juga dalam melakonkan Si Kabayan. Begitu juga dengan Rahman Hidayat yang berperan sebagai Abah. Nike masih menggemaskan jadi Nyi Iteng. Pada saat itu, rencananya film ini akan diputar pas Hari Raya Lebaran, seperti penuturan dari Nike Ardilla ini. Berhubung filmnya akan diputar pas Hari Raya Lebaran, makanya syutingnya jadi terburu-buru deh, katanya. Tapi ngomong-ngomong, dengan kiprah nyanyi Nike Ardilla sendiri bagaimana? Biar album terakhirnya kurang sukses, Nike masih mau meluncur di dunia tarik suara. Setelah syuting ini selesai, saya langsung masuk ke dapur rekaman lagi, kata Nike terus terang. Yang kedua, Nike Ardilla pernah digigit kuda saat menjalani syuting sinetron Sukreni Gadis Bali. Kini Nike sudah tidak suka lagi memakai kalung panjang dengan liontin besar. Namun sebagai gantinya, Nike memakai dua kalung tipis dengan liontin huruf N dan D, inisial namanya dan si doinya. Hadiah jalan-jalan ke Amerika dari BASF ternyata berbuntut panjang. Nike ditaksir cowok berdarah Bogor Padang yang sedang menimba ilmu di sana. Nike mengaku kalau ia jatuh hati lantaran si doi orangnya jujur, pengertian dan tidak cengeng. Dikatakan sama Nike, si doi ini usianya 7 tahun lebih tua darinya. Ya mungkin 10 tahun lagi saya akan menikah, jelasnya ketika ditanya tentang kapan rencana untuk berumah tangga. Nike mengaku tidak ada kesulitan memerankan Ninegari dalam sinetron yang berjudul Sukreni Gadis Bali yang ditayangkan oleh RCTI pada tahun 1992. Seperti penuturan dari Nike Ardilla ini, saya cuma disuruh genit-genit doang, itu sih gampang. Nike sendiri merasa dirinya genit, tapi udara Bali yang cukup panas, terus berpakaian kain kemben dan memakai rambut palsu panjang, membuat Nike tidak betah. Seperti penuturannya, sudah begitu gubuknya reot banget, takut rubuh, kisah Nike sambil tertawa. Ada lagi yang membuatnya repot, Nike kebagian naik kuda, tapi tidak kompak. Kudanya yang benar, tapi Nike yang salah. Atau kalau Nike sudah benar, kudanya yang salah. Ini jelas mengganggu jalannya syuting dan terpaksa saat pengambilan gambarnya pun harus diulang beberapa kali, seperti penuturan dari Nike ini.
kudanya bawaannya ngamuk melulu, kepengen gigit saya melulu. Celoteh Nike semangat. Tapi dari situ Nike mengaku kagum sama si kuda. Tapi kudanya giginya rapi loh, dan mulutnya tidak berjigong, katanya. Untungnya adegan nunggang kuda tidak terlalu banyak, kebanyakan di kretek atau di atas andong. Toh Nike sendiri merasa bangga bisa berperan dalam ceritanya yang bagus dan latar belakang suasana daerah. Sejak pertengahan tahun 1992, Nike Ardila tergolong full sibuk. Ada jadwal tur Gebiar Rock 92 ke 16 kota di Jawa dan Sumatera, dan syuting sinetron di Bali. Selain itu, Nike Ardila juga harus menyelesaikan album barunya yang berjudul Biarlah Aku Mengalah, seperti penuturan dari Nike Ardila ini. Alhamdulillah, bulan November ini semua bisa terselesaikan dengan baik. Sinetronnya ditayangkan, album saya diedarkan, dan show-nya pun berjalan dengan sukses. Selain itu, ada pengalaman menarik lainnya lagi yang lebih seru, yaitu saat Nike Ardila manggung di Mojokerto. Nike Ardila sempat panik, pasalnya ada dua pria berpakaian pocong yang tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Aduh, persis pocong beneran, mana mukanya pakai kapas segala lagi. Tadinya saya, Nicky Astria, dan Yosi Lucky yang waktu itu ada di atas panggung kepengen kabur, tapi pas diamati lagi, itu pocong kok mengacungkan jari-jari metalnya. Tawa keke berderai. Yang ketiga, Nike Ardila pernah dikerjain sama panitia acara saat show di Yogyakarta. Untuk melengkapi sikap profesionalnya, Nike juga telah mempelajari cara kontrak-mengontrak dalam bisnis show-nya, seperti penuturan dari Nike Ardila ini. Kalau bisa menangani sendiri kan tidak merepotkan orang lain, tapi lebih dari itu, waktu saya kurang memahami masalah itu, saya sering dibohongi oleh panitia. Salah satu pengalaman pahitnya itu pernah menimpa Nike Ardila ketika manggung di Yogyakarta. Begini cerita dari Nike Ardila. Panitia di sana mengatakan bahwa honor saya akan dibayar setelah saya sampai di hotel, lalu mundur lagi nanti setelah show. Nggak taunya sampai pertunjukan selesai, orang tersebut nggak muncul lagi. Akhirnya biaya hotel pun mami yang bayar, tutur Nike. Tapi anehnya, panitia yang pernah menghubungi Nike dulu itu tanpa malu muncul lagi. Bukan honor yang dibawa, tapi kaset. Dia meminta saya menjualkan kaset yang katanya berisi lagu ciptaannya yang cocok dengan suara saya. Kalau laku sebagian untuk dia, yang lainnya buat bayar utangnya. Saya pikir saya yang bodoh atau dia yang pintar, keluh Nike sambil tertawa geli. Sewaktu masih memakai nama Nike Astrina, Nike mengakui untuk masalah kontrak show hampir seluruhnya ditangani oleh Denny Sabri, manajernya, seperti penuturan dari Nike ini. Kang Denny sekarang hanya membantu mencarikan job. Soal kontrak show bisa lewat Kang Denny, bisa juga langsung ke rumah saya. Terserah enaknya panitia saja, ucap Nike. Jalan pintas yang diambil Nike itu bukan didasari niat buruk dengan manajer yang telah menuntun karirnya itu. Saya hanya ingin agar semua berjalan lancar dan profesional, kata Nike menjelaskan. Yang keempat, Nike Ardila pernah 2 kali jatuh saat menjalani syuting video klip Suara Hatiku. Ini cerita dari Ria Irawan yang pernah menggarap 2 video klip Nike Ardila, yaitu lagu Suara Hatiku dan lagu Biarkan Cintamu Berlalu. Ria Irawan pun berkisah kalau syuting video klip dengan Nike bisa cepat selesai, soalnya dia memang gampang untuk didirect.
Dia bisa buang egonya sebagai artis. Kalau mau syuting, dia nggak pernah bilang, "Saya maunya dibikin begini begitu." Dia nurut dan pasrah pada konsep yang saya buat. Tapi dia selalu bilang, "Saya mau kamu apain." Pokoknya dia nggak menentukan maunya sendiri. Nike itu orangnya kooperatif banget. Dia juga nggak mengeluh meski syuting baru dimulai jam 1 pagi. Sebagai seorang artis, Nike juga tahu betul bahasa tubuh. Gerakannya bisa disetel pas dengan beat lagu dan gerak kamera. Dan enaknya, di shoot dari mana saja dia kelihatan cantik. Jadi sebagai sutradara, saya tidak pernah pusing memilih angle. Waktu syuting video klip Suara Hatiku di tempat kejadian Aldi meninggal dunia, percaya tidak, Nike 2 kali jatuh tanpa sebab. Padahal dia lagi tenang-tenang berdiri. Kita terus lihat-lihatan, sama-sama heran dan sadar ada yang aneh. Tapi kita sepakat untuk meneruskan syuting. Dan waktu melihat hasilnya, Nike kelihatan sangat puas. Tutur Ria Irawan. Semoga ulasan ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.